Kita ketahui bahwa menurut literatur standar ekonomika pembangunan, proses pembangunan ekonomi menyebabkan dualisme. Dualisme itu sendiri merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial dan ekonomi. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Aliran filsafat yang menyatakan realitas itu sendiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Jadi dualisme ini suatu paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri. Konsep dualisme ini terdapat 4 unsur pokok. Yang pertama, dua keadaan yang berada di mana sebagian bersifat superior dan lainnya bersifat inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya, hidup berdampingannya antara metode produksi modern dan tradisional. Salah satu contoh pada sektor perkotaan dan perdesaan, antara orang kaya dan berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali. Semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara, yang karena waktu perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingannya antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu yang semata. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut sering kali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Maka dualisme dapat dibedakan dalam beberapa macam. Yang pertama, dualisme sosial, yang kedua, dualisme ekologis, yang ketiga, dualisme teknologi, yang keempat, dualisme keuangan, dan dualisme regional. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda, J.H. Boyke. Menurut J.H. Boyke, dualisme sosial adalah benturan sistem sosial impor dengan sistem sosial pribumi yang bercorak lain. Sistem sosial yang paling sering diimpor adalah kapitalisme tinggi. Prinsip pokok tesis Boyke adalah pembedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di Barat dan Timur secara mendasar. Ia mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di Barat berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial. Mengenai konsep dualistiknya, J.H. Boyke mengatakan bahwa dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknologi yang mendominasinya. Keterkaitan antara ketiga ciri tersebut disebut sebagai sistem sosial. Pada masyarakat yang memiliki satu sistem sosial disebut sebagai masyarakat homogen, dan pada masyarakat yang memiliki 2 atau lebih sistem sosial disebut dengan masyarakat dualistik atau majemuk. Pada masyarakat dualistik terdapat 2 sistem sosial yang wujud secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat menguasai secara sepenuhnya sistem sosial yang lain. Hal ini diakibatkan oleh adanya sistem sosial yang lebih modern, terutama yang berasal dari negara-negara barat dan berkembang di negara lain sebagai akibat dari adanya penjajahan dan perdagangan internasional sejak abad yang lalu. Oleh karena itu, di dalam masyarakat terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kegiatan dan organisasi yang dikembangkan melalui cara modern menggunakan teknologi modern dengan kegiatan dan organisasi yang dikembangkan melalui cara-cara tradisional yang telah biasa dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya, timbullah apa yang kita namakan dualisme sosial, di mana di dalam masyarakat terdapat 2 sistem sosial yang sangat berbeda dan keduanya hidup secara berdampingan. Teori dualisme J.H. Boyke ini banyak sekali dikritik, terutama berasal dari kalangan ekonom neoklasik seperti Higgins, dan banyak pula yang mendukungnya yang berasal dari sosiolog dan antropolog. Awal mula kemunculan konsep dualisme ekologis ini dikemukakan pada tahun 1963 oleh Clifford Geertz yang mengenalkan konsep dualisme ekologis. Ekologis di sini maksudnya lingkungan atau habitat. Menurut Geertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut
menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Gertz menggambarkan adanya stabilitas dualisme ekologi tersebut dengan menunjukkan bahwa dualisme pra-kolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya intervensi kolonial, bukannya semakin menurun ataupun berkurang. Gertz menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologis ini dengan menggunakan kasus Indonesia. Ia menjelaskan tentang adanya perbedaan antara Indonesia luar dan juga Indonesia dalam. Indonesia dalam hal ini dipresentasikan oleh Pulau Jawa, yang merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu, dan juga pertanian lainnya, yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semi-tropis dan membutuhkan banyak air. Sementara Indonesia luar ditandai oleh pertanian yang padat tanah dan juga padat modal, produk padat karya seperti produk tambang, karet, dan juga kelapa sawit. Dualisme teknologi, Huygens merupakan salah satu pakar ekonomi yang menolak gagasan Boyke mengenai dualisme dalam sistem sosial. Menurut Huygens, awal mula dimulainya berasal dari perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Huygens, teknologi import yang digunakan dalam sektor modern bersifat hemat tenaga kerja atau disebut sebagai labor saving, sehingga modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sektor tradisional yang ditandai oleh penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja. Kurangnya pembentukan modal pada sektor tradisional menyebabkan perkembangan sektor ini sangat terbatas. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Dalam hal ini, teknologi modern sangat berperan penting. Teknologi modern yang dimaksud di atas berkisaran pada sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sedangkan ekonomi yang tingkatnya teknologinya masih rendah, yaitu pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional, dan lain-lainnya. Contohnya, masuknya mesin tanam padi di Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan dualisme regional, ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembangunan dan mengakibatkan adanya jurang antar perbedaan tingkat kesejahteraan dan berbagai daerah, dan selanjutnya menimbulkan masalah dalam sosial dan politik. Peranan dualisme regional dalam konteks pembangunan wilayah, ekonomi regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonomi regional. Adapun ketimpangan yang terjadi pada dualisme regional tersebut, seperti ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini mengakibatkan selalu rendahnya UMR di bawah rata-rata, bahkan tidak memenuhi syarat. Dan yang kedua adalah ketimpangan mengenai infrastruktur. Tidak memasuknya pasokan listrik terhadap desa-desa mengakibatkan desa-desa tersebut sulit untuk mengakses internet, bahkan untuk mencapai kota. Dualisme keuangan atau dualisme finansial. Menurut Hyamin, pada tahun 1967 meluruskan bahwa studi Huygens tentang peranan pasar modal dalam proses terjadinya dualisme. Min membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di NSB dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Pengertian dari dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu pasar uang yang memiliki organisasi yang baik dan pasar uang yang tidak memiliki tidak terorganisasi dengan baik. Pasar uang jenis pertama atau yang terorganisasi dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga-lembaga tersebut sekali terdapat di pusat-pusat bisnis dan pusat-pusat kota. Perkembangan pasar uang tersebut bersamaan dengan adanya perluasan investasi, pengembangan perkebunan, ekspor, dan perusahaan-perusahaan pertambangan.
Oleh karena itu, pada mulanya kegiatan lembaga keuangan tersebut sama sekali bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mereka mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama pada sektor industri, sektor pertanian rakyat. Sedangkan yang kedua, pasar uang yang tidak terorganisir adalah pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, misalnya rentenir, petani kaya, pedagang, perantara, pemilik modal di daerah-daerah pertanian. Jika seperti contoh seorang petani membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari, atau untuk modal kerja, atau untuk modal produksinya, para pelepas uang itu merupakan sumber dana bagi para petani. Dan salah satu ciri penting dari pinjaman modal yang berasal dari pasar modal informal ini adalah yaitu tadi biayanya yang sangat tinggi. Namun petani menyukainya karena prosedurnya yang mudah, gampang, sederhana, dan tidak ribet.